Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran sejarah Indonesia dengan materi yang sama seperti kemarin ya. Yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi awal Indonesia merdeka sampai kedatangan sekutu dan Belanda. Nah, sekarang kita akan meneruskan ke materi selanjutnya, yaitu merdeka atau mati. Nah, di sini silahkan kalian juga bisa membuka buku paket PDF-nya ya yang sudah kalian download. Di Merdeka atau Mati nanti kita akan membahas beberapa wilayah yang nantinya akan diserang kembali oleh Jepang dan sekutu. Di antaranya nanti ada Semarang, terus ada Jogja, lalu ada pertempuran di Palagan Ambarawa, di Medan Area juga. Terus ada di Bandung. Nanti sampai ke berita proklamasi di Sulawesi juga. Terus ada operasi lintas laut Banyuwangi, Bali. Seperti itu. Dan di setiap daerah itu memiliki peristiwanya masing-masing yang cukup terkenal ya. Seperti kalau di Bandung ya Bandung Lautan Api, Semarang pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, terus ada pertempuran di Medan Area seperti itu. Nah, untuk lebih ringkasnya, Ustazah sudah ada ini PowerPoint-nya ya, yang akan Ustazah bahas. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Harusnya seperti itu ya, de jure-nya seperti itu, tetapi de facto-nya tidak demikian ya. Gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintah Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, di sini ada pertempuran di Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan lain-lain ya. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malabi. Nah, karena terbunuhnya Brigadir Jenderalnya mereka ini, akhirnya pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau ancaman yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Tapi ultimatum tersebut ditolak oleh Indonesia, jelas ya. Lalu pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Nah, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan dengan pahlawan yang kita kenal yaitu Bung Tomo ya, yang sering menyerukan merdeka atau mati seperti itu. Nah, itu peristiwa yang terkenal di Surabaya. Lalu selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 45, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Lalu tanggal 26 Oktober di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan TKR itu TNI-nya Indonesia ya, kalau sekarang namanya TNI, dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Sehingga tanggal 23 November sampai 11 Desember di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dengan sekutu.
Ya, seperti sifat asli penjajah ya, selalu mengingkari janji. Lalu pada tanggal 12 Desember, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Jadi di sisi kanan, kiri, depan, belakang itu dikepung ya oleh pasukannya Sudirman. Dan akhirnya setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Karena yang melawan sekutu tadi kan TKR ya. Tadi saya bilang TKR tuh TNI-nya Indonesia. Sekarang nama TNI. Dulu Tentara Keamanan Rakyat. Nah, itu tentang pertempuran Ambarawa. Lalu selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan dibonceng oleh Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Lalu pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Dan pada bulan April tahun 46, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 46 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komandan ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat ya. Ini tentang pertempuran Medan Area. Nah, sekarang kita ke kota Bandung yang cukup familiar di telinga kita karena ada lagunya ya, Bandung Lautan Api. Halo halo Bandung gitu ya. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayuh Kolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Kenapa kok di bumi hanguskan Bandung ini oleh rakyat Indonesia? Agar semua fasilitas yang bisa diakses itu lumpuh. Kalau kota Bandung lumpuh, tidak bisa diakses fasilitasnya, transportasinya macet, dan banyak fasilitas yang rusak, kan penjajah tidak bisa menempati tempat tersebut, ya. Akhirnya mereka tidak jadi menempati Bandung. Nah, jadi mereka mengusirnya dengan cara membumi hanguskan Bandung. Nah, maka santerlah dengan istilah Bandung Lautan Api, seperti itu, ya. Nah, itu tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu, lebih tepatnya Belanda. Nah, kalau di buku paket ini lebih banyak lagi yang bisa kalian temukan, ya. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan. Ada Yogyakarta, ya. Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September, TNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Nah, tapi Jepang tidak mau, ya. Akhirnya suatu hari setelah perebutan gedung Cokan Kantai,
para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osa Butai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Osa Butai. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU, sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kota Baru. Nah, jadi Kota Baru itu punya sejarah ya dulu. Sekitar jam 3 pagi, tanggal 7 Oktober, terjadi pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Butai Chopingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian TKR meminta agar Butai Chopingit atau pimpinan dari Jepang dapat mempengaruhi Butaicho Kota Baru untuk menyerah. Ya, kalau Butaicho itu pemimpin. Jadi kalau Butaicho Pingit itu pemimpinnya Pingit, Butaicho Kota Baru pemimpinnya Kota Baru. Ternyata Butaicho menolak untuk menyerah. Akibatnya serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober sekitar jam 10, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu pihak Indonesia yang gugur ada 21 orang, 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang yang tewas ada 9 dan yang luka-luka 15 orang, lebih sedikit daripada orang Indonesia. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. RP Sudarsono kemudian memimpin pelucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Ya, seperti itu anak-anak ya. Tentang merdeka atau mati. Jadi ada beberapa daerah yang sampai mereka merdeka pun masih harus menghadapi perlawanan dari pihak Jepang dan Belanda. Oke, untuk daerah-daerah yang lain kalian bisa pelajari sendiri ya, tentang Semarang, terus di Banyuwangi, Bali, terus ada di Medan Area. Medan Area tadi sudah ya. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Ustazah. Pertanyaannya adalah, apa arti dari Butaicho? Ya. Lalu berapa orang yang tewas dalam pertempuran di Yogyakarta, baik itu orang Indonesia maupun orang Jepang? Itu pertanyaannya, tolong dijawab ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada materi ini. Insya Allah kita akan lanjut ke subbab berikutnya dan segera menyelesaikan materi ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.